اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Pertama, tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberinya kesempatan hidup, menikmati kehidupan ini dengan segala dinamikanya, dengan segala kondisi dan keadaan, dan yang paling penting lagi bahwa kita masih diberinya kesempatan untuk menjadi seorang muslim, bertahan dengan keislaman kita meskipun ujian demi ujian senantiasa menerpa kehidupan kita. Namun kita terus bertahan, dan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memilih kita sebagai hambanya yang akan diposisikan sebagai orang yang mulia. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah berikan ini untuk kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan pernah bosan dan jangan pernah menyerah, lemah dalam menghadapi apapun di hadapan kita. Karena insya Allah hanya dengan ketakwaanlah kita dapat memenangi pertarungan dalam kehidupan ini. Hanya dengan ketakwaan, iman dan takwalah kita dapat selamat menjalani kehidupan ini hingga menemuinya nanti di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga pada kita semua para pengikutnya yang terus konsisten, terus istiqamah, terus bertahan dengan melaksanakan semua sunnah-sunnahnya, sehingga kita masuk pada kelompok orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Yaumil Uzmah nanti, insyaallah. Sidang Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Setiap kita sudah pernah berencana untuk kita melaksanakan atau melakukan sesuatu di tahun 2024 ini. Apakah sudah terwujud atau belum? Maka tergantung dari usaha kita dan kemudian kehendak Allah. Maka mudah-mudahan apa yang sudah berlalu menambah kebaikan buat kita. Kebaikan sebagai seorang muslim, kebaikan sebagai seorang manusia, kebaikan sebagai warga bangsa, kebaikan sebagai warga masyarakat, yang mudah-mudahan itu kemudian mengantar kita kepada keimanan dan ketakwaan. Kalaulah ada beberapa hal yang belum kita capai di tahun 2024 ini, maka tidak perlu berkecil hati. Boleh jadi memang itu kehendak Allah untuk diberikan kebaikan lebih baik di tahun mendatang. Dan seharusnya itulah yang kita berusaha sekuat tenaga
untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang lalu. Karena Rasulullah sudah menyatakan, beruntunglah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tertipu dia kalau hari ini sama dengan hari kemarin. Dan celakalah dia kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Maka oleh karenanya tentu kita sebagai seorang muslim yang punya bekal keimanan dan ketakwaan, berusaha sekuat tenaga untuk esok ini lebih baik dari hari ini. Ya, tahun 2025 harus lebih baik dari tahun 2024. Dan secara manusiawi, kita semua tentu berencana untuk hidup baik. Ya, kalau ada orang yang tidak berencana hidup baik, maka mungkin perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Siapapun kita ingin lebih baik untuk esok, dan kemudian kita merencanakan segala sesuatunya. Tapi yang sering kita lupakan adalah merencanakan mati baik. Merencanakan mati secara husnul khotimah. Ini sering kita lupa. Kita berpikirnya hidup terus, padahal hidup kita cuma sementara. Di akhir zaman ini minimal umur kita itu, maksimal umur kita itu 60 tahun. Kalau sudah ada yang melewati 60 tahun itu udah anugerah. Ya. Di akhir zaman ini orang mati semakin muda. Ya, karena berbagai persoalan, karena berbagai faktor yang menyebabkan seseorang itu mati muda. Yang perlu kita pikirkan adalah apa yang kita rencanakan untuk mati baik itu. Allah sudah mengingatkan pada kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Di surah Al-Hasyr tadi saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu dan perhatikan apa yang kamu lakukan hari ini untuk hari esokmu. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kebaikan hari esok kita. Hari esok kita di mana? Di akhirat nanti. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada hidup dunia ini. Abqa, baqa, yang sementara. Maka seorang muslim yang cerdas adalah mempersiapkan rencana mati yang baik, bukan semata-mata rencana hidup saja. Kita untuk merencanakan kehidupan saja begitu luar biasa pengorbanan yang kita kerahkan, yang kita berikan untuk kehidupan kita yang sementara ini, yang serba menipu ini, yang serba permainan ini, laibun walahun, mata'ul ghurur. Kita mati-matian merencanakan hidup kita, tetapi kita sering lupa merencanakan mati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karenanya peringatan Allah di surah Al-Hasyr ini cukup harus menjadi renungan semua kita. Wahai yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah hari esokmu dengan amal-amal yang kita lakukan hari ini. Artinya ketika kita merencanakan sesuatu, kita harus berpikir terus menjangkau ke akhirat. Bukan cuma urusan dunia kita. Urusan dunia ini tidak akan pernah habis. Kalau kita diberikan emas satu gunung, pasti kita akan minta gunung berikutnya. Tak akan pernah habis. Kata Rasulullah, yang hanya menghentikan seseorang dari keinginannya itu adalah kematian. Ketika
kita sudah masuk ke liang lahat, barulah berhenti keinginan-keinginan kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka khatib mengajak pada kita semua, siapapun kita, siapapun kita, haruslah merencanakan hari esok yang lebih baik untuk akhirat kita, bukan semata-mata untuk dunia kita. Rasulullah pernah menggambarkan dunia itu seperti setetes air yang jatuh di lautan. Kata Rasulullah, celupkan jarimu di lautan dan kau lihat yang menetes itulah dunia, yang menetes itulah dunia, dan yang lautan itulah akhirat. Kalau cara berpikir kita salah, kita hanya mengejar yang setetes itu, maka akan lenyaplah akhirat kita. Kalau kita mengabaikan lautan yang akhirat yang seluas lautan itu dibandingkan yang setetes itu, maka kita akan beruntung. Kenapa? Karena ketika kita mengejar akhirat, dunia akan ikut serta-merta. Ini yang sering kita salah kaprah. Kita menganggap dunia ini segala-galanya. Dunia ini tujuan utama. Itu sering anggapan kita. Dan inilah, hari inilah, saat ini kita sedang dipompakan dengan paham-paham yang seperti itu. Bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh keberhasilan kita meraih kehidupan dunia ini. Tidak peduli dengan cara apa dunia itu kita raih. Itu yang sedang dipompakan pada semua benak kita, terutama anak-anak kita. Ya. Mereka begitu akrab dengan media sosial di tangan mereka masing-masing. Yang mereka lihat adalah kesuksesan demi kesuksesan. Yang mereka lihat saat itu, melihat orang sukses, tapi tidak pernah melihat proses menuju kesuksesan itu. Sehingga ketika kita berusaha untuk itu, lalu kita gagal, ya, langsung frustrasi. Seolah-olah yang namanya kesuksesan itu semudah membalik telapak tangan. Dek, ya, jadi harus dengan jihad. Saya selalu mengatakan di sini, dengan jihad kita bisa mendapatkan kesuksesan itu. Dengan penderitaan, dengan kesulitan. Padahal Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Ya, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan ini disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya begitu kita mengalami kesulitan, jangan pernah frustrasi. Jangan pernah kemudian semuanya disalahkan, termasuk Allah disalahkan. Karena dianggap salah memberi takdir pada kehidupan kita. Ini yang terjadi dengan manusia modern hari ini. Semuanya ingin serba instan diperoleh tanpa perjuangan, tanpa banting tulang peras keringat. Semuanya ingin serba cepat, serba instan. Begitu tidak berhasil langsung frustrasi, langsung stres, langsung depresi, bahkan naudzubillah langsung gila. Ini karena kelemahan jiwa. Kelemahan jiwa itu terbangun dari salah kita memahami kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat kita. Ittaqullah, kata Allah. 2 kali takwa, peringatan takwa ini disebutkan dalam 1 ayat. Ya. Setelah Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Persiapkan untuk perbuatan kamu untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah. Artinya bertahanlah dengan itu. Bertahanlah dengan sikap hidup yang mengutamakan akhirat daripada dunia ini.
Mengutamakan itu bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali. Dunia harus dikuasai oleh kita. Untuk menguasai dunia ini, penuhi sunatullahnya. Tidak ada mengambil dunia ini dengan cara malas, dengan cara berhayal. Tidak ada itu. Tapi dengan kerja keras, dengan jihad. Allah sudah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan jalan, hidayah, petunjuk. Tidak mungkin Allah membiarkan seorang yang berjuang sekuat tenaga lalu dibiarkan dia begitu saja. Tidak. Allah sudah janji itu. Banyak janji Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sering saya sampaikan di sini dan saya tidak mau untuk mengulangnya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datangnya. Ayat ini sering menyita atau meminta kita menyita perhatian logika kita. Kenapa? Karena Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datangnya. Asalkan kita bertakwa. Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan asal kita bertakwa. Allah menyelesaikan semua persoalan hidup kita asal kita bertakwa. Sebuah bangsa pun demikian. Kalau bangsa ini mau maju, bangsa ini mau diberkahi oleh Allah, hanya dengan iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau saja penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Pasti ya, lafatahna, pasti kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa yang turun menjadi kebaikan, apa yang muncul dari bawah bumi kita menjadi kebaikan buat kita. Ini sering saya sampaikan, mudah-mudahan tidak bosan mendengarnya. Karena hanya ini modal kita untuk bisa selamat menjalani kehidupan yang sudah serba kompleks ini. Ya. Kita jangan berhayal untuk bisa menyaingi negara-negara yang sudah maju hebat itu selama mental kita terkungkung oleh kehidupan dunia ini. Allah sudah jamin dengan takwa kita diberikan keberkahan dalam hidup kita. Bukan tanpa kerja keras. Tetap kerja keras itu harus kita kerahkan, seluruh potensi yang kita miliki kita kerahkan. Belajar dengan keras, belajar dengan giat, tanpa kemalasan. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah sudah mengingatkan, sebaik-baik manusia adalah yang mampu mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Al-Quran juga sudah mengatakan demikian. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ketika Allah mengatakan pasti akan sukses orang yang beriman, qad aflahal mu'minun. Salah satu syaratnya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang memanfaatkan, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan hal yang sia-sia. Itu kunci sukses. Saya mungkin akan lebih bicara kepada generasi muda. Karena kalianlah, anak-anak kita inilah yang menjadi sasaran strategis musuh-musuh kita untuk dihancurkan. Saya ingatkan kepada orang-orang tua kita. Kita punya anak, harus kita selamatkan dari kehidupan ini. Kehidupan ini sedemikian luar biasanya membentuk karakter anak kita. Kalau kita diam, tidak berupaya untuk mendidik mereka dengan sungguh-sungguh, maka kita menjadi penyumbang kehancuran peradaban kita di masa depan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menyebutkan di ayat berikutnya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah, melupakan, kemudian nanti Allah akan melupakan dirinya. Ketika kita lupa dengan Allah, maka kemudian Allah akan membuat kita lupa dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah lupa dengan diri kita sendiri, maka kita akan berlaku apa saja, melakukan apa saja karena kelupaan kita. Bukan karena kelupaan yang tidak disengaja, tapi karena kita terbuai, tertipu oleh kehidupan ini, sehingga kita kemudian lupa dan kita mengabaikan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengabaikan Allah, maka Allah pun akan mengabaikan kita. Mari kita bangun kehidupan kita menjadi lebih baik di masa depan ini. Jangan pernah menyerah, karena memang untuk masuk surga Allah akan uji kita. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal kamu belum lagi diuji seperti orang-orang dahulu? Jadi untuk masuk surga itu diuji supaya ketahuan kualitas kita seperti apa. Dan ujian yang Allah berikan tidak akan melebihi kapasitas kita. Ujian yang Allah berikan tidak akan melebihi kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita dengan di luar kemampuan kita untuk menjawab ujian itu. Pasti Allah berikan ujian yang kita bisa jawab, yang kita bisa atasi. Karena itulah keadilan Allah. Mari, jangan pernah melupakan Allah dalam kehidupan kita. Sekali kita melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kita. Malah sebaliknya, haruslah kita terus mengingat Allah. Sekali kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita berkali-kali. Sekali selangkah kita mendekati Allah, Allah akan mendekati kita beberapa langkah. Allah senantiasa memberikan lebih kepada kita. Maka manfaatkanlah kelebihan-kelebihan ini, kebaikan-kebaikan yang berlebih dari Allah ini untuk kebaikan diri kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pada khutbah yang kedua ini kembali khatib mengingatkan kepada kita semua bahwa untuk meraih ketakwaan itu harus ada upaya sungguh-sungguh dari setiap kita. Kita tidak bisa meraih ketakwaan sambil tiduran, sambil bersantai, sambil bermain. Kita raih ketakwaan itu dengan keseriusan. Meskipun ada kesempatan-kesempatan kita untuk beristirahat, untuk bersenang-senang, untuk merasakan kebahagiaan kehidupan ini. Tapi jangan pernah kebahagiaan itu kemudian melalaikan kita. Jangan pernah permainan-permainan ini melalaikan kita. Teruslah berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan memperhatikan kita. Nanti dia akan memberikan prioritas pada kita semua. Ketika kita senantiasa memperhatikan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Dan untuk itu, fahamilah Islam dengan benar. Fahamilah Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar.
supaya kita tahu jalannya, tahu thariqahnya, tuh tahu bagaimana cara memahami kehendak-kehendak Allah itu. Kalau kita tidak pernah paham dengan apa yang Allah kehendaki, pasti kita akan salah langkah. Pasti kita akan selalu berbelok kanan dan kiri, tidak berjalan lurus. Maka oleh karenanya jangan pernah bosan untuk belajar dan belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buain hingga ke liang lahat. Sekali lagi ingin saya katakan, dan sering saya katakan di sini, belajar wajib hukumnya seperti wajibnya sholat, seperti wajibnya puasa, seperti wajibnya zakat, dan seperti wajibnya haji. Dan belajar itulah yang akan menentukan kualitas amaliyah kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim wa najjina bi rahmatika minal qaumiz zalimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.